Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur itu kita akan ditambahi nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu ingat kepadanya, berzikir. Kemudian kita mentafakuri apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu mensyukurinya. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, yang memberikan ajaran yang lurus kepada kita. Semoga kita menjadi pengikut setianya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itu kita akan diselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti sampai hari kebangkitan kita. Pada hari ini tentu saja akhir bulan September, tanggal 30 September, dan kita masih dalam suasana di mana masyarakat saling caci maki dan saling dengki satu sama lain, serta penyebaran berita bohong yang mengandung fitnah terhadap seseorang, terhadap orang lain, terhadap para ulama, terhadap siapapun, apakah itu golongan ataupun perseorangan. Maka dalam Islam hal itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh menjalankan agama kita agar kita menjadi orang yang lurus dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama merupakan kewajiban. Menjalankan agama berarti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebab tidak sedikit kemungkaran selalu merusak tatanan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Kemungkaran yang berkembang pada saat ini adalah fitnah-fitnah terhadap seorang ataupun para ulama atau kelompok orang melalui media sosial. Fitnah-fitnah ini akan menyebabkan kerusakan di muka bumi, karena fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya mengenai fitnah ini. Qala Rasulullah SAW, sayati ala nasi sanawatun hada'atu yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha al-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-raybidah. Qila wa marrabidah, qala rajulu at-tafihu fi amri al-amah. Rasulullah SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dihianati, dan ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak atau mengurusi suatu negara. Hadirin rahimakumullah. Maka mengenai bahaya fitnah ini dijelaskan pula di dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Biasanya orang-orang yang difitnah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang berani menegakkan kebenaran. Fitnah-fitnah itu disebarkan melalui media. Maka untuk mengidentifikasi apakah itu fitnah ataupun bukan, maka kita sebagai orang beriman harus melakukan check and recheck terhadap suatu kabar. Hal ini dilakukan agar kita tidak menyesal dalam menjalani kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar kita terhindar dari kebohongan dan fitnah, maka kita diperintahkan untuk tabayyun. Tabayyun artinya hati-hati dan meneliti suatu hal ataupun kabar secara baik dan teliti. Al-Quran juga menjelaskan terhadap suatu kabar berita agar kita tabayyun. Terlebih yang dituduh adalah orang-orang yang soleh. Hal ini juga mencegah diri kita dari kedengkian terhadap orang atau golongan. Sebab bila kita terpuruk dalam kedengkian akan jatuh kepada kerusakan, kefasikan, dan juga kekafiran. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, perkembangan berita bohong terus berkembang melalui media sosial ataupun media-media lainnya, termasuk juga media cetak. Untuk mengetahui bohong dan tidaknya suatu berita atau narasi-narasi yang berkembang di media sosial dapat dicek dan diricek dengan berita lainnya yang berbeda, atau melihatnya untuk mengecek fakta. Apabila cek fakta jauh dari akurasi yang tepat, kita harus melakukan tabayyun selanjutnya, karena bisa jadi cek fakta yang ada di dunia maya juga tidak selamanya akurat. Maka yang paling akurat ada dalam hati nurani kita yang mendasari pada ajaran Islam, yaitu berlaku husnuzon terhadap sesama muslim. Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang-orang fasik, dan dalam mereka bersikap hati-hati di dalam menerimanya, dan jangan menerimanya dengan begitu saja yang akibatnya akan membalikkan kenyataan. Orang yang menerima dengan begitu saja berita darinya berarti sama dengan mengikuti jejaknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukmin mengikuti jalan orang-orang yang rusak, orang-orang fasik, dan orang-orang fasid serta orang-orang munafik. Secara etimologi, fasik berarti keluar dari suatu, sedangkan secara terminologi berarti orang menyaksikan namun tidak meyakini dan tidak melaksanakannya. Dalam Islam, pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam Ghazali dalam karyanya Kitab Mukasyaful Qulub mengatakan, fasik adalah orang-orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pengertian ini, ada sejumlah ulama yang melarang kita menerima berita atau riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal, karena barangkali dia adalah orang-orang yang fasik. Tetapi sebagian ulama lainnya mau menerimanya dengan alasan bahwa kami hanya diperintahkan untuk meneliti kebenaran berita orang fasik tersebut, sedangkan orang yang tidak dikenal ataupun majhul masih belum terbukti kefasikannya karena dia tidak diketahui keadaannya.
Ibnu Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-tabayyun minallah wal ajalah minasyaitan." Hati-hati itu atau tabayun itu dari Allah, dan terburu-buru itu adalah dari setan. Jadi kalau kita terburu-buru menerima berita dari orang lain yang kemungkinan berita itu salah, berarti itu adalah dari syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka ataupun kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur ini secara munfarid ataupun tunggal. Qala Malik an Abi Zinan anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ibnu Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Abu Zanan, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling berbuat makar. Tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin rahimakumullah, sejatinya kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, satu sama lain tidak boleh menaruh curiga. Kita berprasangka buruk pada sama kita dalam berbagai hal, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersosial dan berpolitik, sehingga dengan demikian kita akan rukun, damai antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan kita selalu dalam keadaan aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka
إنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة